Oke, di video pertama di sini kita mendapatkan 60 subscriber dan ini baru 6 hari kita upload ya. Jadi sangat cepat mendapatkan subscriber secara alami. Di sini kita mendapatkan subscriber secara alami dan di sini kita mendapat rekomendasi paling tinggi ya. Dan coba kita cek di video kedua lagi di sini. Di sini kita mendapatkan subscriber 9 subscribe ya. Maka cukup cepat cara mendapatkan subscriber secara alami ya. Ya, assalamualaikum sobat youtuber. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara biar kita cepat mendapatkan subscriber secara alami dan tentunya permanen di sini ya. Maka di sini kita akan kasih tahu bagaimana cara mendapatkan subscriber secara alami dan tentunya permanen ya. Di sini coba kita cek video kita satu persatu. Kenapa di sini cepat sekali kita mendapatkan subscriber secara alami ya. Coba kita buka video yang pertama. Di sini ada 2 hari langsung diterima monetisasi. Maka di sini coba kita buka analisisnya biar kita tahu apakah betul video ini kita mendapatkan subscriber sampai 60 subscribe cuma dalam waktu 6 hari ya. Oke, di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini kita mendapatkan 110 jam tayang serta juga subscriber 60 subscribe. Kenapa di sini kita mendapatkan subscriber yang banyak? Karena video ini bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan website yang kita bahas ini masih belum banyak dibahas oleh orang lain. Jadi begitu mereka tahu informasi daripada kita, jadi mereka tertarik dengan informasi yang kita bagikan sehingga mereka sukarela menekan tombol subscribe tanpa kita meminta ya. Maka di sini subscriber yang kita dapatkan itu betul-betul bukan melalui sub for sub ya. Memang langsung dari yang menonton video kita dan mereka menyukai video kita, mereka langsung subscribe channel YouTube kita ya. Dan di sini coba kita cek beberapa video lagi biar kita mendapatkan pelajaran daripada video ini supaya kita mendapatkan subscriber secara alami. Di sini 2 hari setelah monetisasi. Di sini cara monetisasi tapi bukan di YouTube. Ini pembahasannya masih sama sebenarnya tapi dibahas secara berbeda lagi ya. Dan di sini juga kita mendapatkan jam tayang serta mendapatkan 9 subscribe. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video tersebut? Di sini berarti penonton kita ingin mendapatkan informasi yang belum pernah mereka dapatkan. Jadi apabila video kita tentang vlog, maka di sini kita harus kasih tahu informasi ke penonton kita. Begitu juga dengan konten masakan. Di sini kita harus kasih tahu resepnya, kemudian cara pembuatannya, kemudian cara biar tidak rusak kuenya atau makanannya, biar lebih enak. Jadi begitulah sehingga mereka akan tertarik untuk channel kita sehingga mereka menekan tombol subscribe channel YouTube kita. Jadi kita sebagai seorang kreator YouTube, kita harus tahu ya apa yang diinginkan oleh penonton channel YouTube kita, karena beda-beda channel, beda-beda penggemarnya, jadi beda-beda kesukaannya. Di sini coba kita review satu channel tentang masakan. Di sini ada channel Bismillah channel. Oke, coba kita buka di sini channel Bismillah channel ya. Oke, di sini intronya bagus ya. Tapi kalau kita bagi pemula, di sini intronya tidak terlalu penting sebenarnya. Jadi yang paling penting di sini yang pertama itu cuplikan channel, jangan kita tampilkan yang bahannya dulu. Jadi kalau cuplikan channel itu bahan yang sudah jadi nanti ya. Serta racikan dan gorengan di sini harus dipercepat ya. Karena penonton nanti akan bosan melihat penggorengannya terlalu lama. Maka di sini dipercepat biar penonton tidak bosan melihat video kita, karena yang ingin mereka nonton itu bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara penarikan bumbunya serta bagaimana biar masakan kita ini tidak gosong. Dan di sini kita harus kasih tahu masalah yang sering dihadapi oleh ibu-ibu yang lagi memasak ya.
dan di sini kita kasih solusi dari permasalahan tersebut. Jadi dengan adanya solusi yang kita berikan, mereka akan tertarik akan video-video kita selanjutnya. Jadi akan mereka tekan tombol subscribe channel YouTube kita. Dan sekali lagi di sini di channel Bismillah channel, di sini cuplikan, nanti kalau dibuat video selanjutnya tolong dirubah ya. Di sini dibuat masakan yang sudah jadi, nanti dibilang ini enak sekali atau bagaimana. Ini tergantung dari bahasanya kakak ya, atau bahasanya channel Bismillah channel. Karena kalau cuplikan itu barang yang sudah jadi, yang sudah kita buat dan sudah kita rasakan dan enak rasanya, berarti nanti orang akan tertarik untuk membuat yang seperti kakak buat. Jadi mereka akan menonton video kakak sampai selesai. Itulah perlu cuplikan dari awal, bukan intro boleh juga, tapi jangan terlalu di yang pertama video ya. Dan di sini thumbnailnya sudah lumayan ya, tapi judulnya tidak membuat orang tertarik ya. Di sini buatlah judul yang lebih menarik. Dan kalaupun ingin menambahkan nama channel di ujung video, maka lebih bagusnya nanti di strip aja ya, tidak usah disebutkan nama channel YouTube kita ya, karena tidak bisa disebutkan nama YouTube sendiri. Maka di sini boleh di strip seperti yang kita buat di sini. Di sini coba kita contoh, di sini coba kita hapus dulu ya. Oke, di sini kita taruh nama channel YouTube kita. Setelah kita buat judul di sini 2 hari setelah monetisasi video, kemudian kita strip, baru kita tulis nama channel YouTube kita. Contohnya di sini channel cara Aceh Share channel kita ya. Jadi begitulah cara pembuatan nama channel kita di ujung video. Oke sobat YouTuber, jadi kesimpulannya di sini kita harus ada informasi yang kita berikan ke penonton channel YouTube kita. Jadi harus ada satu momen yang membuat mereka itu tertarik akan video-video kita selanjutnya ya. Jadi momennya di sini tergantung dari tema channel YouTube kita ya. Kalau video kita tentang vlog, jadi harus ada satu momen yang membuat mereka itu tertarik dan menarik menurut mereka ya, karena menarik menurut penonton itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu bagaimana dan apa yang diinginkan oleh penonton channel YouTube kita masing-masing ya. Oke sobat YouTuber, inilah pembahasan singkat pada hari ini. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam membuat konten ya, karena kita yang perlu usaha. Yang penting usaha, rezeki itu sudah ada yang atur ya. Oke sahabat YouTuber, akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, jangan lupa untuk selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.